Gimana kalau merawat bumi itu sebenarnya bukan soal menyelamatkan planet, tapi soal menumbuhkan diri kita sendiri? Oke, yuk kita bedah sebuah filosofi pendidikan yang unik banget dari Jawa Barat yang melihat setiap pohon yang kita tanam itu sebenarnya cara kita menanam kebaikan di dalam diri. Nah, inilah jantung dari program pesantren ekologi. Tujuannya itu bukan cuma bikin aktivis lingkungan, tapi membentuk manusia yang jadi rahmat, jadi berkah bagi seluruh alam semesta. Di sini peduli lingkungan itu bukan sekedar tugas, tapi sebuah perjalanan batin yang dalam banget. Dan ini nih filosofi intinya. Perubahan yang paling awet dan paling kuat itu bukan yang dipaksa sama aturan, tapi yang tumbuh dari dalam. Kalau hati kita udah klik, udah beneran peduli, percayalah tangan kita pasti akan gerak sendiri cari jalannya. Otomatis. Kita terbang dulu ke Jawa Barat. Di sebuah wilayah yang kaya banget sama kearifan lokal, lahir sebuah model pendidikan yang jadi jawaban buat tantangan lingkungan zaman sekarang. Model ini ngajarin kita kalau solusinya itu nggak usah dicari jauh-jauh, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Latar belakang pendekatannya ada di pesantren. Nah, ini penting banget karena di sini belajar ilmu itu nggak pernah dipisahin dari pembentukan karakter atau akhlak. Jadi, pintar otaknya harus sejalan dengan baik hatinya. Ilmu harus ketemu adab. Nah, yang paling menarik di sini adalah pergeseran cara pandangnya. Ini bukan lagi soal belajar tentang alam, tapi belajar dari alam. Setiap elemen di sekitar kita, pohon, tanah, air, itu dilihat sebagai guru yang ngajarin kita nilai-nilai hidup yang paling dasar. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah pemahaman di kepala jadi karakter yang nempel di jiwa? Program ini punya kerangka kerja yang keren banget, namanya model Pancaniti. Ini adalah sebuah perjalanan belajar lewat 5 tahapan yang sistematis. Coba kita lihat alurnya ya. Mulai dari niti harti, yaitu ngerti pakai otak, terus turun ke niti surti, paham pakai hati. Lanjut ke niti bukti, gerak pakai tangan. Terus niti bakti, yaitu melakukannya terus-terusan jadi pengabdian. Dan puncaknya, niti sajati, saat semua nilai itu jadi diri kita seutuhnya. 2 langkah pertama ini adalah soal pondasi batin. Niti harti itu pas kita buka mata dan telinga kita. Kita sadar, oh di sini panas ya soalnya nggak ada pohon. Tapi niti surti itu jauh lebih dalam. Kita nggak cuma tahu, tapi kita ikut merasakan. Duh, panas begini bikin orang nggak nyaman, bikin bumi capek. Ini lompatan dari sekedar tahu, jadi ikut merasakan. Selanjutnya, dari hati turun ke tangan. Niti bukti itu momen pembuktiannya. Kita beneran nanam pohon. Ini aksi nyatanya. Tapi kan satu aksi aja nggak cukup. Disinilah niti bakti masuk. Ini soal konsistensi. Bukan cuma nanam, tapi juga ngerawat pohon itu setiap hari, bahkan pas gak ada yang lihat. Nah, ini transisi dari sebuah proyek jadi sebuah kebiasaan baik. Sekarang kita lihat gimana filosofi ini benar-benar mengubah cara kita memandang tindakan-tindakan peduli lingkungan sehari-hari. Dari yang tadinya biasa aja, jadi pelajaran karakter yang sangat mendalam. Dan slide ini, wah, ini keren banget sih. Benar-benar menangkap esensinya. Menanam pohon itu bukan lagi sekedar kegiatan prakarya, tapi jadi latihan sabar, karena kita belajar kalau hasil yang baik itu butuh waktu. Milah sampah bukan karena takut dihukum, tapi karena kita merasa memegang amanah, sebuah kepercayaan. Hemat listrik bukan biar tagihan murah, tapi sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang diterima. Jadi yang paling penting itu niat di balik setiap perbuatan. Semua ini pada akhirnya mengarah ke pemahaman konsep Islam tentang khalifah. Ini bukan soal jadi penguasa yang seenaknya mengeksploitasi bumi. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tentang jadi penjaga, jadi pelayan yang bertanggung jawab, memastikan bumi ini tetap dalam kondisi baik, persis seperti saat kita menerimanya. Dan akhirnya, kita tiba di tujuan akhir dari perjalanan ini. Sebuah tahap di mana peduli sama lingkungan itu bukan lagi sebuah tindakan yang kita pikirkan, tapi udah jadi bagian dari diri kita, bagian dari identitas kita yang nggak terpisahkan. Inilah yang disebut niti sajati, momen di mana seseorang nggak perlu lagi diingatkan untuk buang sampah pada tempatnya. Momen di mana menyiram tanaman itu jadi refleks alami, sama seperti bernapas. Rasa peduli itu udah menyatu, udah mengkristal, jadi karakter, jadi jati diri yang sejati. Hasil akhir yang dicita-citakan adalah lahirnya generasi Pancawaluya. Apa itu? Yaitu generasi yang utuh, sehat badannya,
baik hatinya, benar perilakunya, cerdas otaknya, dan sejahtera hidupnya. Jadi, kepedulian ekologis di sini dilihat sebagai salah satu pilar penting untuk membangun manusia yang seutuhnya. Jadi, mari kita tutup dengan renungan ini. Ini bukan soal aksi satu arah di mana kita merasa jadi pahlawan yang menyelamatkan alam. Mungkin jangan-jangan dalam proses kita merawat alam, justru alamlah yang sedang merawat dan menumbuhkan karakter terbaik di dalam diri kita. Sebuah hubungan timbal balik yang luar biasa indah.